Baik, ya salam merdeka literasi. Kita masih dengan modul 8 ya, materi tentang artikel ilmiah. Jadi kita akan dengarkan bersama pemaparan dari teman kita Nia tentang pemahamannya pada materi ini, seperti yang sudah kami jelaskan sebelum-sebelumnya. Oke, disilakan ya. Saya akan mempresentasikan modul 8 artikel ilmiah tentang PJJ. Latar belakang. Di era informasi globalisasi, informasi seperti saat ini terdapat beberapa tren di bidang telekomunikasi, yaitu sudah saatnya diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembelajaran, khususnya pada saat pembelajaran jarak jauh, yang dimaksudkan agar meningkatkan kemandirian, individualisasi, dan otonomi peserta belajar di dalam proses pembelajarannya, sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. B. Rumusan masalah. Apa pengertian sistem belajar jarak jauh? 2. Bagaimana ciri-ciri pembelajaran jarak jauh? 3. Bagaimana tingkatan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh? 4. Bagaimana prinsip pembelajaran sistem pembelajaran jarak jauh? Kelima, bagaimana pengelolaan pembelajaran jarak jauh? Keenam, apa kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh? C. Tujuan. Untuk memenuhi pengertian sistem belajar jarak jauh. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. 3. Untuk mengetahui tingkatan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Keempat, untuk mengetahui prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Kelima, untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Keenam, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Pembahasan. Pengertian sistem belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pembelajaran di masa aktivitas pelajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisahan kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik ialah satu, jarak fisik dalam artian lokasi, dan jarak non-fisik ialah kondisi. Melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh, pula dikemukakan secara pengajar dan pelajar berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu pula, dalam pembelajaran jarak jauh dikenal pula istilah e-learning. Pembelajaran jarak jauh. Srikartawi 2003 memberikan ciri-ciri yang lebih spesifik dari PJJ, yaitu sebagai berikut. 1. Kegiatan belajar bisa dengan kegiatan belajar. 2. Siswa dan guru terpisah selama pembelajaran. 3. Jasa pelayanan disediakan baik untuk siswa maupun guru. 4. Komunikasi antara siswa dan guru bisa dilakukan baik melalui satu maupun dua arah. 5. Proses pembelajaran di PJJ masih dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap muka, tutorial, dan bukan merupakan suatu keharusan. Ke-6. Semua kegiatan belajar siswa cenderung membentuk kelompok belajar walaupun sifatnya yang tidak wajib. Ke-7. Peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai partisipan. Oke. Tingkatan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan informal. D. Prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh ialah untuk membuat program ini dititik beratkan pada prinsip-prinsip pendidikan jarak jauh, di antaranya sebagai berikut. 1. Prinsip kemandirian. 2. Prinsip keluasan. 3. Prinsip keterkinian. 4. Prinsip kesesuaian. 5. Prinsip mobilitas. 6. Prinsip efisiensi.
Pengelolaan pembentukan pembelajaran jarak jauh. Komponen-komponen penting dalam sistem pembelajaran jarak jauh guru yaitu program, kurikulum, bahan ajar, layanan, evaluasi hasil belajar ialah 1. Program, 2. Kurikulum, 3. Bahan ajar, 4. Layanan melakukan belajar. Kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. B. Peserta didik dapat belajar atau mereview saja kalau diperlukan. C. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. D. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih kuat. Peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacukan kepada pembelajaran mandiri adanya pemerataan pendidikan ke berbagai tempat, bahkan ke tempat terpencil atau pedalaman sekalipun. G. Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh online tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas, sehingga antara pengajar dan pelajar tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan ruang kelas. Pengajar dan pelajar dalam proses pembelajaran memanfaatkan fasilitas komputer yang dihubungkan. Dan meskipun demikian, pembelajaran jarak jauh juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Antara lainnya ialah kekurangan interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan sesama peserta didik dan memperlambat terbentuknya value dalam proses pembelajaran. B. Kekurangan mengabaikan akademik atau aspek sosial dan sebaliknya punya aspek dan C. Masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak terlepas oleh dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh. Dibutuhkan untuk melalui peserta didik yang mungkin sangat banyak. D. Waktu dan dapat menghambat kegiatan belajar mengajar. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di masa aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Kedua, ciri-ciri pembelajaran jarak jauh yaitu kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Siswa dan guru terpisah selama pembelajaran. Komunikasi di antara keduanya dibantu dengan media pembelajaran. Dapat layanan yang disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru. Tingkatan pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informasi. Lanjut, prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh yaitu prinsip kemandirian, prinsip keluasan, prinsip keterkinian, prinsip kesesuaian, prinsip mobilitas, dan prinsip efisiensi. Terakhir, pengelolaan pembelajaran jarak jauh terdiri dari program kurikulum dan ajar pelayanan bantuan belajar. Sudah sekian, Mem. Terima kasih.